Halo semua, selamat datang kembali dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan sama-sama membahas materi mengenal bentuk aljabar. Seperti biasa, jika kalian belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu karena kesehatan sangat penting bagi kita. Kalau sudah, mari kita belajar bersama-sama. Aljabar sudah sangat sering kalian dengar. Namun, jangan risau, jangan galau, jangan resah, jangan gelisah. Kali ini kita akan belajar bersama-sama. Kita mulai dari gambar ini. Walaupun sekarang belum musim durian, tapi tidak ada salahnya kita ambil contoh menggunakan buah yang satu ini. Berapa banyak durian yang nampak dalam gambar? Dengan mudah kita menjawab dengan cara menghitung durian ini satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, ternyata banyak duriannya ada 10. Bagaimana yang ini? Berapa banyak durian yang dijual oleh penjual buah tersebut? Kalian bisa mulai menebak. Bisa jadi 50, bisa jadi 100 buah, atau bisa jadi 200 buah. Tentunya masih simpang siur, bukan? Karena masing-masing dari kita bisa menebak dengan angka yang berbeda-beda. Nah, untuk mewakili angka-angka yang kalian tebak, kalian boleh menyatakan dengan X buah. X tersebut sebenarnya mewakili angka-angka tebakan kalian, ya. Nah, misalnya terdapat sebuah buku di dalam sebuah kardus. Bagaimana bentuk aljabar dari banyak buku tersebut? Jumlah buku dalam kardus tersebut tentu saja kita tidak tahu berapa banyaknya. Oleh sebab itu, kita bisa menganggap banyak buku dalam kardus tersebut adalah X buku. Karena ini ada 2 kardus, maka X-nya itu ada 2, jadilah 2X. Sedangkan buku di luar kardus ada 3, maka bentuknya atau bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3. 2X ini dari 2 kardus, 3 ini adalah 3 buku yang ada di luar kardus. Selanjutnya bagaimana dengan yang ini? Sama halnya dengan yang sebelumnya, jumlah buku di luar kardus kan ada 5. Kemudian banyak kardusnya ada 3, maka kita dapat tulis jumlah buku dalam kardus ini adalah 3X. Jadilah bentuk aljabarnya adalah 3X plus 5. Ya, cukup menarik ya pembahasan aljabar ini. Nah, jika sebelumnya contoh itu dalam bentuk gambar, bagaimana jika contoh tersebut dalam bentuk soal cerita? Nah, perhatikanlah contoh berikut. Pak Ferry membeli 2 buah karung beras untuk kebutuhan hajatan. Hajatan ini seperti pesta ya, di rumahnya. Setelah dibawa pulang, Pak Ferry merasa beras yang dibelinya itu kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilogram. Nyatakan bentuk aljabar dari berat beras yang dibeli oleh Pak Ferry itu dalam kilogram. Nah, kita tahu bahwa berat beras dalam karung yang dibeli Pak Ferry itu tidak tahu berapa ya. Di pasaran, untuk berat beras dalam karung itu sangat bervariasi ya. Ada yang satu karung itu 5 kilogram, ada yang satu karungnya 20 kilogram, ada yang satu karungnya itu adalah 10 kilogram atau 15 kilogram. Nah,
Oleh sebab itu, kita simbolkan saja berat beras dalam karung itu adalah X ya. Kemudian ditambahkan dengan beras yang dibeli oleh Pak Ferry kemudian, yaitu 5 kg. Jadilah kita dapat bentuk aljabarnya adalah 2x plus 5. Begitu ya. Nah, tidak sulit, cukup mudah, cukup menarik, dan bisa kita pahami ya. Nah, jika tadi kita bicara tentang contoh-contoh penggunaan konsep aljabar dalam menyatakan jumlah benda yang belum kita ketahui nilainya berapa, berikut kita akan pelajari mengenai unsur-unsur apa saja yang ada di dalam bentuk aljabar. Nah, kita punya contoh 2x plus 5. Nah, perhatikan, di sini ada 2, ada x, dan ada 5. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda. 2 itu bertindak sebagai koefisien, kemudian x bertindak sebagai variabel, kemudian 5 itu bertindak sebagai konstanta. Ya, 2 itu koefisien, x itu variabel, 5 itu konstanta. Nah, koefisien dan variabel itu selalu bergandengan atau selalu berpasang-pasangan, begitu ya. Jadi, koefisien itu biasanya letaknya di depan variabel, oke ya. Sedangkan konstanta itu berdiri sendiri ya. Nah, 2x dan 5 ini disebut dengan suku-suku dalam aljabar atau suku-suku aljabar. Nah, suku-suku aljabar ini dipisahkan oleh tanda operasi tambah atau tanda operasi pengurangan gitu. Nah, suku-suku dalam aljabar ini ada 2 jenis, yaitu suku-suku sejenis dan suku-suku tak sejenis. Untuk suku-suku sejenis, kriterianya adalah sebagai berikut, yaitu memiliki variabel yang sama. Ingat ya, variabel yang sama. Yang kedua adalah variabel yang dimiliki itu memiliki pangkat atau derajat yang sama. Nah, contoh sebagai berikut. 3P dan negatif 2P itu adalah suku sejenis. Kenapa? Karena dia memiliki variabel yang sama, yaitu variabel P. Kemudian 10X dan X itu adalah suku sejenis. Kenapa? Karena dia sama-sama punya variabel X. Kemudian 2X pangkat 2 dan negatif 15X pangkat 2 itu adalah suku sejenis. Kenapa? Karena memiliki variabel yang sama, yaitu X pangkat 2. Nah, sedangkan untuk suku-suku tak sejenis itu variabelnya itu tak sama ya. Jika variabelnya sama, maka derajatnya yang berbeda. Oke, perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh-contoh suku yang tak sejenis. 3P dan 5Q itu tak sejenis. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. P dan Q itu berbeda ya. Kemudian 4x pangkat 2 dan negatif 12x. Meskipun hurufnya sama, yaitu x, tapi derajatnya berbeda, maka suku ini tak sejenis. Oke, bisa dipahami kan? Kemudian contoh menentukan koefisien variabel dan konstanta. Tentukan koefisien variabel dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 3A dikurangi 5B tambah 8. Bentuk aljabarnya 3A dikurangi 5B tambah 8. Baiklah, coba kita kerjakan sama-sama. Koefisiennya itu adalah 3 dan negatif 5. Ingat, koefisien itu menempel di variabel ya. Kemudian variabelnya huruf-hurufnya. Variabelnya itu A dan B. Konstantanya 8. Oke ya, karena konstanta itu berdiri sendiri. Kemudian bentuk aljabar XY dikurangi X pangkat 2 ditambah 4Y tambah 6. Koefisiennya adalah 1
negatif 1 dan 4. 1 dapatnya dari mana? 1 dapatnya dari sini. Ya, 1 dapatnya dari sini. Itu koefisien dari XY ya. XY di depannya kan tidak ada angka. Sebetulnya itu ada angka, yaitu 1. Namun 1 tidak perlu ditulis ya. Kemudian negatif 1 dapat dari mana? Dapat dari negatif X pangkat 2 ya. Di sini ada 1, maka depannya ada negatif, maka jadi negatif 1. Kemudian 4 dapat dari mana? Dapat dari Y ini ya, variabel Y. Variabelnya ada 2, yaitu X dan Y ya. Hurufnya kan ada 2, berarti variabelnya X dan Y gitu. Konstantanya 6 gitu ya. Untuk bentuk aljabar dari 8M plus 5M, koefisiennya ya sudah tentu 8M tambah 5M gitu ya. Variabelnya M dan N. Konstanta ini kok bisa 0? Ini menarik sekali. Kenapa bisa 0? Karena variabelnya itu tidak ada di dalam soalnya. Tapi sebetulnya kalau kita tulis plus 0 itu tidak masalah kan? Makanya konstantanya bisa kita tulis 0 begitu. Nah, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Nah, untuk suku-suku yang sejenis itu bisa ditambahkan atau dikurangkan ya. 5x dan 3x itu adalah suku-suku sejenis ya. Jadi untuk menambah atau mengurangkan kita tinggal jumlahkan atau kurangkan koefisiennya. Nah, jadi ini kan 5 dengan 3 kan koefisiennya. Jadi 5 kurang 3 2x. Atau boleh juga 5 ayam dikurangi 3 ayam jadi 2 ayam gitu ya. Sangat mudah sekali. Kemudian 9 tambah 4x kurang 1. Nah, suku yang sejenis kan 9 dan 1. Nah, 9 kurang 1 atau 9 dengan min 1. 9 kurang 1 8. 8 kurang 4x. Dan yang terakhir 7 kurang 2x kurang x tambah 5. 7 dengan 5 ini adalah suku sejenis ya, karena dia sama-sama konstanta. Kemudian min 2x dan min x itu adalah suku sejenis juga. Nah, jadi yang sejenis bisa kita tambah atau kurangkan. 7 tambah 5 itu 12. Min 2x kurang x atau min 2x tambah min x jadi min 3x. Nah, begitu. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham. Bagi yang kurang paham silahkan bertanya langsung. Dan sampai bertemu kembali.